Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Aulia Adriantika dengan NIM 55512400900. Halo, nama saya Zulfa Kamila dengan NIM 55512400809. Saya Mawalia Hidayat dengan NIM 555124007. Halo, saya Vina Sofia Irfani dengan NIM 55512402223. Perkenalkan, saya Fahri Mulai Ibrahim. Dengan NIM 555 1240 142. Aduh, kok lebih mahal ya sama harga aslinya? Halo, Kamu siapa? aku Mawal, teman pajak kamu dari masa depan. Apa sih? Oke. Oke, untuk aku percaya kamu dari masa depan. Terus kamu mau apa? Mau buat hidup kamu lebih baik dengan pajak. Masih bingung deh, kenapa tadi di struk makan aku ada pajaknya? Padahal kan cuma resto biasa, bukan hotel mewah. Ya, itu namanya pajak PPN atau pajak restoran. Jadi, walaupun kita belum berpenghasilan, kita tetap ikut nyumbang ke negara. Oh, jadi pajak tuh deket banget ya sama kita. Banget, makanya penting untuk kita paham pajak itu apa. Kalau tujuan pajak apa? Ada 3. Pertama, budgeter. Pajak itu nyumbang banyak banget untuk negara. Contohnya pada tahun lalu, 2024, sekitar 70% APBN itu dari pajak. Wow, segede itu. Iya, kedua regulasi. Pajak bisa ngatur perilaku konsumen. Contohnya pada pajak minuman manis dan rokok. Tujuannya untuk mengurangi konsumsi produk tersebut. Ketiga, pemerataan. Lewat pajak progresif, orang yang bekerja membayar pajak lebih banyak dan hasilnya bisa digunakan untuk program seperti beasiswa atau subsidi. Berarti pajak juga bikin lebih adil ya? Iya, bener banget. Kalau manfaatnya buat mahasiswa kayak kita, apa aja? Banyak banget. Contohnya dalam bidang infrastruktur, adanya jalan tol ataupun bandara itu adalah hasil dari pajak. Dalam bidang kesehatan, itu ada BPJS Kesehatan, vaksin gratis, dan di bidang pendidikan ada UKT bersubsidi dan juga beasiswa. Wah, berarti hampir semua hal yang kita pakai ada campur tangan pajak ya? Bener banget, pajak itu ibaratkan bensin untuk negara. Tanpa adanya pajak, negara nggak bisa jalan. Tapi kok banyak orang malas bayar pajak ya? Iya, ada orang yang ogah lapor SPT, padahal makin banyak orang yang taat, makin besar juga dana yang digunakan untuk pembangunan. Tapi ya emang pemerintahnya harus terbuka sih sama rakyat. Wah, make sense sih. Jadi kesimpulannya, pajak itu bukan beban, tapi gotong royong secara modern. Jadi kita iuran untuk bisa membuat negara bisa jalan. Dan kita mahasiswa, meski belum bayar pajak penghasilan, udah ngasihin manfaatnya tiap hari. Betul, nanti kalau udah kerja, bayar pajak itu kayak gantian ngasih kontribusi buat generasi setelah kita. Jadi ingat ya, mindsetnya, bayar pajak adalah investasi untuk membangun masa depan. Oke, berarti mindsetnya bayar pajak sama dengan ikut bangun negeri. Nah, bener banget. Jadi sekarang udah lebih paham kan tentang pajak? Udah nih, makasih ya. Iya, dengan senang hati. Biar kita jadi lebih paham, Yuk kita dengar apa kata masyarakat. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Fahri Ibrahim dari Fakultas Manajemen. Ingin meminta waktunya sebentar. Oh ya, silakan Pak. Baik, pertama boleh tahu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Agustian. Oh, Pak Agus. Pak Agus ya, panggilannya Pak Agus. Umur berapa kira-kira? Kalau umuran masih 27 lah. 27. Masih muda ya Pak? Masih muda, Ya. alhamdulillah masih kuat. Bapak sudah menikah? Alhamdulillah sudah diberi keturunan 1. Alhamdulillah. Terkait NPWP, Bapak punya nggak ya? Kalau MPWP sih punya saya. Punya. Kalau untuk NPWP sendiri, apa Bapak sering pakai untuk melapor pajak? Kalau misalnya untuk melapor, saya tidak tahu itu mau urusan perusahaan, karena perusahaan itu yang memutuskan NPWP di perusahaan pajak. Oh, jadi bukan Bapak sendiri yang melaporkan pajaknya, tapi dari perusahaan. Perusahaan, karena saya ngelamar kerja itu harus mencantumkan NPWP. Kalau
fungsi dari NPWP untuk Bapak dan keluarga itu apa saja, Pak? Kalau fungsinya sih sebenarnya mah bagus si NPWP. Coba gimana pengelolaan pemerintahnya aja yang benar. Kalau misalnya benar itu bagus, NPWP itu buat pajak itu bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak siapa saja yang berhak memiliki NPWP? Menurut Bapak sih orang yang sudah bekerja, bagi orang buruh tani itu tidak berhak untuk memiliki NPWP. Kalau untuk istri bagaimana, Pak, kira-kira? Kalau Apakah istri wajib? mah nggak wajib lah karena kan dia mah di rumah aja ya ngurus keluarga. Harusnya jangan lah. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Bapak terkait sistem perpajakan di negeri ini? Sebenarnya mah perpajakan itu bagus kalau dikelola dengan yang benar mah. Kayak seperti keluhan masyarakat langsung direspon itu. Bagus itu sebenarnya mah pajak itu buat mengelola kayak jalan rusak langsung dibenerin, ada keluhan masyarakat langsung diurus. Sebenarnya bagus itu kan gimana pimpinan juga ya. Kalau pimpinan pemerintahannya ya kurang tegas ya begitu. Masyarakat itu pada berontak sama aja. Ya, begitulah menurut saya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya memiliki dan menggunakan NPWP? Sebenarnya mah bukan dari masyarakatnya Pak ya. Sebenarnya mah gimana para pimpinan, para pejabat itu untuk meyakinkan NPWP itu berfungsi untuk masyarakat. Harusnya mah dari pemerintah, dari pimpinan itu meyakinkan masyarakat karena NPWP itu ya penting untuk masyarakat sendiri. Itu kan bukan masyarakat yang ditanya harusnya pimpinan dulu yang ditanya. Nunjukin kinerja pimpinan itu tentang perpajakan gimana, tunjukin. Ntar masyarakat mah kalau emang pekerjaannya bagus dia akan ikut. Ya begitu. Oke, baik. Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Pak, dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Andri, Boleh tahu usia Bapak sekarang berapa? usia 47, Apakah Bapak sudah menikah? sudah. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Sehari-hari saya sebagai karyawan swasta, NPWP? sudah memiliki. Apakah Bapak memiliki NPWP itu buat sendiri atau dibuatin perusahaan? Kalau untuk perusahaan sekarang ini NPWP semua karyawan dibikin sama perusahaan. Menurut Bapak, apakah manfaat NPWP bagi keluarga? Kalau NPWP biasanya digunain untuk persyaratan untuk pinjaman atau apapun lah buat keperluan keluarga. Harapan Bapak sendiri agar sistem pajak bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat itu apa? Mungkin lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat ya, secara rinci. Kalau sekarang ini kan cuman selewat aja ya, nggak lebih rinci gitu. Jadi mungkin nggak semua masyarakat, nggak semua orang mengerti apa itu NPWP, terus juga fungsinya buat apa. Bapak sudah berumah tangga ya? Apakah istri Bapak sendiri memiliki NPWP? Kalau istri karena dianya tidak bekerja, jadi tidak memiliki NPWP, karena yang punya NPWP biasanya kan yang punya penghasilan. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas Ya. waktunya ya. Maaf mengganggu. Perkenalkan, saya Nabila dari Sesuatu Administrasi Prayasa, izin mewawancarai terkait dengan NPWP dan pajak. Sebelumnya ini saya mau tahu nama Ibu siapa? Ibu Hana, Untuk usia Ibu sekarang berapa? 37 tahun. Oh, berarti masih terbilang cukup muda ya? Iya, Ibu sudah menikah atau belum? sudah. Kalau boleh tahu nih pekerjaan suami Ibu sekarang apa? Suami saya ASN. Kalau untuk Ibu sendiri selain menjadi ibu rumah tangga, apa Ibu ada profesi lain? Tidak. Oke, jadi pertanyaan tentang pajak ya, apakah suami Ibu sudah memiliki NPWP? Tidak. Kalau untuk Ibu sendiri, Saya tidak punya. kalau boleh tahu nih kira-kira apa alasan Ibu tidak membuat NPWP? Karena saya tidak bekerja ya di rumah, pure ibu rumah tangga. Jadi saya kira nggak begitu perlu gitu loh NPWP untuk saya seorang ibu rumah tangga.
Jadi menurut Ibu, apakah seorang istri yang tidak memiliki penghasilan tetap itu apa, harus punya NPWP sendiri atau cukup suami aja yang punya NPWP? Menurut saya kalau istrinya tidak bekerja tidak perlu ya, jadi Oh, iya. cukup itu sama suami aja. Apa Ibu tahu manfaat NPWP bagi keluarga? Sependek yang saya tahu, NPWP itu untuk mempermudah apa ya, urusan yang berhubungan dengan perbankan. Administrasi gitu ya. Betul. Kan Ibu nggak punya NPWP nih. Menurut Ibu, apa kendala bagi ibu rumah tangga untuk membuat NPWP? Kalau untuk ibu rumah tangga mungkin satu ya, karena mungkin sistem administrasinya mungkin kurang sederhana, Oh, agak iya. rumit. Jadi buat kita ibu rumah tangga tuh males duluan gitu. Lebih milih buat beberes gitu. Benar. Ya. Pertanyaan terakhir nih, apa harapan Ibu agar sistem pajak dan NPWP itu lebih mudah diterima masyarakat, khususnya untuk ibu rumah tangga seperti Ibu nih? Mungkin perlu sosialisasi itu yang pertama, mungkin di tingkat RT ya yang lebih mudah. Dan mungkin ya itu sistem kepengurusannya kalau bisa dibuat sesederhana mungkin Oh, gitu, iya. supaya ibu-ibu rumah tangga nih nggak ribet duluan gitu, males ngurusnya karena harus kesini ribet gitu. Oh iya betul. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu ya wawancara hari ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya. Sama-sama. Nah, kalian udah tahu kan tujuan pajak itu apa? Tujuan pajak itu yang pertama ada budgeter, yang kedua ada regulasi, dan yang ketiga ada pemerataan. Intinya cuma satu, pajak sama dengan masa depan kita. Kalau mau masa depan Indonesia lebih baik, yuk mulai sadar pajak dari sekarang karena masa depan dimulai dengan hari ini. Di balik jalan yang kita lalui, tempat sekolah anak-anak belajar, rumah sakit yang melayani dengan tulus, hingga jembatan yang menghubungkan antar jalan. Ada satu hal yang menjadi nafas pembangunan negeri ini. Pajak. Pajak bukan sekedar kewajiban, tetapi sebagai bentuk nyata kepedulian atas bangsa. Dan NPWP adalah sebagai tanda bahwa kita berani berdiri menjadi bagian dari gerakan besar ini. Setiap rupiah yang kita sumbangkan melalui pajak kembali untuk kita, kembali untuk rakyat. Membangun generasi, membuka kesempatan, dan menguatkan Indonesia. Maka, jangan pernah ragu miliki NPWP-mu. Taatlah pada pajakmu, karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang masa depan bangsa. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demi Indonesia yang lebih maju.